Kan banyak jinnya. Nah, ini jinnya. Ini ada buku, ya, buku gratis Pak. Jadi untuk jamaah yang istiqomah saya kasih. Ini buku zikir pagi sore hari. Silakan. Diambil. Antum dah? Ambil. Boleh ya? Bawa aja. Ini hadiah dari Pak Faisal. Pak Faisal yang bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan nikmat dan taufiknya kita bisa berkumpul kembali untuk mempelajari agama kita yang mulia ini. Pada kesempatan yang lalu kita telah menjelaskan tentang rukun Islam. Rukun Islam itu ada berapa? Ada 5. Dalilnya apa? Ada yang hafal dalilnya? Jadi kita berusaha untuk menghafalnya. Dikit-dikit kita hafal dalil agar kita berislam ini sesuai dengan petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Apa dalilnya? Fadhal, dibaca Pak. Silakan. Wa iqamus shalah. Enggak, wa iqamus shalah. Ya, itu dalilnya ya. Artinya, silakan Mas. Islam itu dibangun di atas 5 perkara, yaitu agar Allah mentauhidkan dan sebuah riwayat disebutkan di atas 5 perkara. Ya. Saksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba dan Rasulnya, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan menunaikan haji. Ya, itu ya. Insyaallah dikit-dikit kita hafalkan dalil-dalil yang ada di buku ini, sehingga ketika kita barangkali nanti tidak ada kesempatan lain kita bisa ceramah di tempat lain. Ya. Baik. Kemudian kita telah menjelaskan tentang rukun pertama, yaitu syahadat atau persaksian yang kita yakini dan kita ucapkan dengan lisan kita dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Sehingga ketika kita bersaksi seperti ini, maka segala ibadah kita, amal soleh kita, segala perbuatan kita, hidup dan mati kita itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semua apa yang kita amalkan itu mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan bahwa Allah akan mencintai kita dan memasukkan kita ke dalam surga dan menjauhkan kita dari neraka. Ya, itu di antara konsekuensi ataupun buah dari bersaksi bahwasanya tidak ada yang Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah saja. Sehingga kita hanya beribadah
menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan segala keinginan kita, meminta segala keinginan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah, maka kita hanya mengikuti siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Sehingga dalam menjalankan agama Islam ini, panutan satu-satunya yang berhak untuk diikuti, didengar perkataannya, diikuti perbuatannya, hanyalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ketika ada ulama ataupun pemimpin ataupun penguasa yang memerintahkan sesuatu, maka kita taati selama ketaatan itu tidak menyelisih ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Sehingga satu-satunya yang berhak untuk diikuti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita ketika membaca Al-Qur'an mestinya mendapatkan ayat-ayat banyak sekali ya, gitu ya. Wa athi'ullaha wa athi'ur rasul, dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Taat kepada Allah yang mengikuti ajarannya, perintahnya, dan menjauhi segala larangannya. Begitu juga taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnahnya, mengikuti ajarannya, itu merupakan konsekuensi cinta kita kepada Allah. Ketika seorang muslim mengatakan aku cinta Allah, maka harus dibuktikan kecintaan itu dengan mentaati Rasulullah SAW. Ketika juga misalnya kita meyakini dan kita mencintai Rasulullah SAW, kita cinta Rasulullah, kita cinta Nabi kita Muhammad SAW, maka kecintaan ini harus dibuktikan. Karena cinta itu hanya bukan sekedar perkataan, namun harus ada pembuktian dan pengorbanan. Sebagaimana ketika seseorang cinta kepada istrinya atau seorang laki-laki cinta kepada wanita, maka dia harus ada bukti. Bukti cintanya apa? Harus ada pengorbanan, harus ada ketaatan kepada orang yang dicintai itu. Begitu juga ketika kita cinta kepada Allah, maka kita juga harus mentaati Allah dan perintahnya ya. Perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Cinta kepada Rasulullah, bukti terbesar ketika kita mengatakan aku cinta Rasulullah adalah apa? Kita dengan cara mengikuti ajaran-ajaran beliau yang mulia. Ya, itu setelah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu ya. Kemudian sekarang kita memasuki pada rukun yang kedua, yaitu mendirikan apa? Salat, iqamus shalah. Syekh mengatakan, adapun mendirikan salat, maka itu salat itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengerjakannya secara istiqamah dan sempurna dalam waktu dan tata cara pelaksanaannya. Ini. Jadi lafaz di hadis tadi iqamus shalah, mendirikan salat. Mendirikan salat itu tidak hanya sekedar mengerjakan salat saja, sekedar salat saja, tidak. Namun dijelaskan di sini yaitu ibadah kepada Allah dengan cara mengerjakan salat tadi secara istiqamah. Yani dia istiqamah. Salat ya 5 waktu, tidak lubang-lubang atau tidak satu salat waktu satunya tidak. Maghrib salat kemudian isya tidak seperti itu. Namun 5 rakaat itu harus dilaksanakan. Dan nanti insyaallah saya akan menjelaskan tentang bagaimana awal disyariatkannya salat ini. Bahwasanya ketika di Isra Mi'raj, nanti insyaallah kita bacakan hadisnya agar kita mengetahui secara lengkap bagaimana Nabi Muhammad SAW di Isra Mi'rajkan. Ya, salat ini, mendirikan salat tadi yaitu kita menjalankan salat ini secara istiqamah, kontinu terus sampai meninggal. Ya, istiqamah dari sejak kecil sampai meninggal nanti. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan sembahlah atau beribadah kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian yang pasti akan datang. Dan sempurna dalam waktu. Jadi mengerjakan salat itu sesuai dengan waktunya. Dan yang paling utama adalah di awal waktu. Oleh karena itu, ketika kita mendengar azan Allahu Akbar, maka kita langsung persiapan ke masjid. Ya, kalau bisa jangan sampai terlambat. Ya, namun kadang kita sering terlambat karena mungkin pekerjaan ataupun kesibukan yang lain. Namun usahakan sebelum waktu kita ada timer, ada alarm, sebelum waktu azan kita harus sudah siap untuk melaksanakan sholat. Inilah amalan yang paling utama.
Ketika Nabi Muhammad SAW ditanya oleh seorang sahabat, ayul a'mali afdal, apakah perbuatan apa atau amal soleh apa yang paling utama? Beliau mengatakan as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Ya, itu pada awal waktunya, dan dilakukan secara apa? Berjamaah di masjid. Dan itu kewajiban bagi laki-laki. Seorang laki-laki wajib untuk salat di masjid, salat berjamaah di masjid. Adapun wanita, maka yang lebih utama adalah di rumahnya. Karena wanita itu pada dasarnya dia diperintahkan untuk di rumah, dan salat di rumahnya itu lebih utama daripada salatnya di masjid. Jadi kalau laki-laki misalnya, dia di masjid pahalanya berapa? 25 kali, atau iya, dalam satu riwayat 25, dalam riwayat lain 27 kali lipatnya orang yang salat, laki-laki yang salat di rumah. Wanita yang lebih utama adalah di rumahnya. Itu berbeda ya, seperti itu. Oleh karena itu, dan ini di Jakarta sepertinya diterapkan seperti ini ya. Karena saya lihat di mayoritas di masjid-masjid Jakarta nggak ada perempuan, jarang ya. Itu bagus. Namun bagusnya juga yang perempuan di rumah itu juga sholat, bukan kemudian nggak di masjid kemudian nggak sholat. Wanita ketika sholat di rumah juga dia harus melakukan secara benar. Artinya dengan kalau bisa ada anak-anaknya, dia sholat berjamaah dengan anak-anaknya. Kemudian di awal waktu juga, sangat disayangkan beberapa wanita ketika sholat di rumah dia malas. Karena beda ketika di masjid. Kalau di masjid kan semangat, banyak orang. Jadi ketika di rumah dia sendiri, kemudian dia malas. Maka hendaknya jangan malas, karena sebaik-baik sholat bagi wanita itu di rumah. Hendaknya dia juga mendirikan sholat ini dengan secara sempurna, waktunya di awal waktu, kemudian pelaksanaannya, cara pelaksanaannya juga harus sempurna, ya sesuai dengan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dari segi gerakannya, bacaannya itu sudah dijelaskan sama Nabi kita Muhammad SAW, sehingga kita harus mempelajari. Dan mungkin nanti di pertemuan yang lain kita akan menjelaskan bagaimana tata cara sholat yang sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Baik, kemudian itu ya, melaksanakan sholat secara kontinu sesuai waktunya dan tata cara pelaksanaannya. Sholat ini hukumnya apa? Wajib, fardu ain, wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Wajib untuk melaksanakan sholat, dan ini merupakan pembeda antara orang muslim dan orang kafir. Jadi perbedaan yang nampak, biar kita bisa membedakan mana orang yang muslim dan orang yang kafir, maka kita dengan cara sholat. Kalau orang melaksanakan sholat, maka insya Allah dia orang muslim. Nabi SAW bersabda, al-farqu atau al-farqu ma bainal abdi wal syirki wal kufri tarkus shalah. Jadi batas antara seorang hamba dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Maka ketika seseorang meninggalkan sholat, tidak melaksanakan sholat sama sekali, maka dia bisa terjerumus dalam kekafiran dan kemusyrikan. Begitu juga Nabi SAW bersabda, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah. Perjanjian antara kita kaum muslimin dan mereka adalah sholat. Maka ketika kita meninggalkan sholat, maka kita bisa kufur. Nah, karena itu ulama mereka berbeda pendapat. Apakah orang yang meninggalkan sholat dihukumi kafir atau muslim? Ada yang mengatakan kalau seseorang meskipun dia muslim, mengaku muslim, namun dia meninggalkan sholat secara sempurna, yakni tidak melaksanakan sholat sama sekali, maka dia kafir, keluar dari Islam. Karena konsekuensi Islam dia harus melaksanakan apa? Sholat. Namun sebagian ulama mengatakan tergantung niatnya. Kalau dia meyakini kewajibannya, meyakini bahwa sholat itu wajib, namun dia meninggalkan sholat karena malas, maka tidak dihukumi kafir, namun dihukumi fasik, berdosa besar. Namun secara umum meninggalkan sholat itu adalah dosa besar, dan melaksanakan sholat adalah kewajiban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in."
dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, bayarlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Ini ayat ini juga menjelaskan sebagian ulama mengistinbat mengambil hukum dari ayat ini wajibnya salat berjamaah karena Allah berfirman dan rukuklah bersama orang yang rukuk. Artinya salatlah bersama orang yang salat. Artinya kita harus salat berjamaah. Salat ini juga membedakan antara sebuah negara, apakah negara itu muslim ataupun itu negara kafir ketika dilihat di dalamnya. Apakah di sana terdengar azan atau tidak, didirikan salat ataupun tidak. Kalau kita melihat Indonesia ini, dia sudah banyak masjid ya, dan azan dikumandangkan di mana-mana. Ini menunjukkan bahwa negeri Indonesia ini negeri Islam. Ya, adapun di negara-negara seperti mungkin di barat, seperti di Inggris, jarang, bahkan mungkin tidak ada terdengar azan. Bahkan azan di sana tertolak, tidak boleh dikelaskan. Maka negara yang seperti ini hukumnya apa? Negara kafir. Sehingga salat juga merupakan penentu antara negara Islam dan negara kafir. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika beliau ingin memerangi suatu kaum, beliau menunggu sampai waktu salat. Kalau waktu salat ada azan, maka beliau tidak memerangi mereka karena ini negara-negara kaum muslimin dan di dalamnya ada orang-orang muslim. Namun ketika tidak ada azan maka beliau memeranginya karena berarti itu negara kafir. Wallahu a'lam. Dan berkaitan dengan salat ini ya, ini juga kita diperintahkan, pertama Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua kaum muslimin wajib melaksanakan salat, baik yang kecil ataupun yang besar. Kemudian sebagai orang tua ataupun sebagai pemimpin, kita juga diperintahkan untuk memerintahkan keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha." Dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk melaksanakan salat dan bersabarlah untuk melaksanakan salat itu. La nas'aluka rizqan, nahnu narzuquk. Aku tidak pernah atau kami kata Allah tidak meminta rezeki dari kalian, bahkan kamilah yang akan memberikan rezeki kepada kalian. Ayat ini pertama kita bisa mengambil hukum bahwasanya ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang tua atau seorang ayah, seorang bapak di keluarga untuk memerintahkan keluarganya melaksanakan apa? Salat. Ahlaka, keluarganya itu di situ bermakna istrinya dan juga bermakna anak-anaknya. Nah, karena itu kewajiban seorang laki-laki atau seorang suami dalam keluarganya dia memerintahkan istrinya dan anak-anaknya untuk melaksanakan salat. Kalau ini diterapkan insyaallah kaum muslimin semuanya akan melaksanakan salat dan masjid kaum muslimin juga akan penuh. Namun sangat disayangkan sebagian kepala keluarga tidak melaksanakan hal ini. Oleh karena itu hendaknya kita memperhatikan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam hal seperti ini. Kita perintahkan keluarga kita untuk melaksanakan salat. Oleh karena itu Rasulullah SAW beliau memerintahkan kepada para orang tua untuk mengajak atau mengajarkan anak-anaknya melaksanakan salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-shalah wa hum 7 sinin, wadribuhum 'alaiha wa hum 10 sinin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perintahkanlah kepada anak-anak kalian. Ini perintah ya. Rasulullah memerintahkan orang tua untuk memerintahkan anaknya untuk melaksanakan salat ketika mereka sudah berusia berapa? 7 tahun. Jadi anak-anak yang sudah berusia 7 tahun sudah mulai menjelang balik, maka dia diperintahkan untuk salat. Orang tua wajib memerintahkan anaknya untuk salat. Kemudian ketika sudah berumur 10 tahun, kemudian anak tadi tidak mau melaksanakan salat, maka orang tua dibolehkan untuk memukul anak tadi agar dan memaksanya untuk melaksanakan salat. Ini menunjukkan penekanan Rasulullah SAW untuk mengajak kepada seorang atau bapak untuk mengajarkan anak-anaknya untuk melaksanakan salat. Ketika misalnya
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang ayah agar mengajak istrinya dan anaknya melaksanakan salat, maka di situ juga terdapat perintah untuk mengajarkan kepada anak-anak dan istri itu melaksanakan salat. Paham ya? Jadi ketika misalnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa'mur ahlaka bis shalah, perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan salat. Maka bagaimana kita misalnya, kita sebagai ayah memerintahkan istri kita, memerintahkan anak kita melaksanakan salat, sementara kita tidak mengajarkan kepadanya salat. Maka ini tidak benar. Yang benar adalah kita juga memerintahkan mereka untuk salat dan mengajarkan kepada mereka tata cara salat yang benar. Dan hendaknya ini sebagai kepala keluarga untuk mengajarkan anak-anaknya, istri-istrinya untuk belajar tata cara salat yang benar, kemudian melaksanakan salat berjamaah. Itu perintah. Salat ini juga faedahnya banyak, ya. Kalau di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, dan di antara buah darinya, yaitu dari salat, adalah lapangnya dada, tenangnya hati, dan dijauhkan dari melakukan perbuatan keji dan mungkar. Ya, dengan melaksanakan salat ini, pertama salat berjamaah dan melaksanakan salat itu dengan tata cara yang disunahkan, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dia melaksanakannya dengan khusyuk, dengan penuh ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga dalam salat itu dia memahami apa yang dia baca. Ini penting ya. Jadi kita berusaha untuk memahami apa yang kita baca. Ketika mengatakan Allahu Akbar, itu kita juga harus mengetahui artinya, sehingga dalam salat kita menjadi salat yang sempurna dan penuh dengan khusyukan. Baca Al-Fatihah, kita juga harus tahu artinya, sehingga kita mendalami dan menikmati salat itu. Sehingga kalau kita melaksanakan salat dengan sempurna, tata caranya sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, kemudian kita ikhlas dalam melaksanakannya, kita juga khusyuk, ya, mendalami dan memahami apa yang kita ucapkan, ya, menghayatinya, maka akan tumbuh lapang dada dalam hati kita, dan hati kita juga akan menjadi tenang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub." Ketahuilah, dengan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu akan, hati ini akan menjadi tenang. Dan zikir yang paling mulia adalah salat, ya. Salat. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang faidah salat ini. Kalau kita betul-betul melaksanakan salat dengan benar, maka kita akan dijauhkan dari perbuatan keji seperti zina, ya, berbuat yang haram, atau perbuatan yang mungkar, Allah berfirman, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, wa la dzikrullahi akbar." Sesungguhnya salat itu bisa mencegah orang yang melaksanakan salat itu dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Itu banyak faedah-faedah yang berkaitan dengan salat. Di antaranya juga, kalau kita misalnya salat itu berjamaah, kita juga di dalamnya banyak faedah. Pertama, kita lebih khusyuk dan kita lebih semangat lagi ketika melaksanakan salat berjamaah. Pahalanya juga lebih banyak. Ya, pahalanya lebih banyak. Faedah-faedah manfaat duniawi, kita juga bisa bertemu dengan kaum muslimin. Ya, kita bisa kenal, misalnya saya bisa kenal dengan Syarif, saya bisa kenal dengan Pak Yanto, karena kita sama-sama di masjid. Ya, dengan berada di masjid, maka kita akan kenal sama satu sama lain. Ya, bertemu dengan kaum muslimin yang lain. Bayangkan seandainya misalnya masing-masing kaum muslimin, masing-masing kita salat di rumah, kemudian kita juga sibuk dengan kehidupan kita sendiri, misalnya sibuk dengan belajar, sibuk dengan kerja, dan tidak ada momen untuk bertemu dengan tetangga, maka ini akan terjadi kerenggangan dalam masyarakat kaum muslimin. Namun ketika semua kaum muslimin hadir di masjid, bertemu, berkenalan, ya, salat berjamaah, maka itu akan menimbulkan hubungan yang erat di antara kaum muslimin satu sama yang lainnya. Ya, itu berkaitan dengan salat.
Dan ini salat ini perlu kita berikan kepentingan atau perhatian yang lebih besar daripada yang lainnya. Karena kadang orang meninggalkan salat gara-gara pekerjaan. Ini keliru ya, keliru. Justru dengan salat itulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita rezeki, melancarkan rezeki kita. Tadi ayat yang kita baca tadi ya, Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan salat dan sabarlah dalam melaksanakan salat itu. La nas'aluka rizqa. Kami, kata Allah itu tidak membutuhkan rizki darimu. Nahnu narzuquk, bahkan kami akan memberikan rizki kepadamu. Ini dengan salat Allah Subhanahu wa taala akan melancarkan rezeki kita. Maka hendaknya ketika kita sibuk dengan pekerjaan lalu tiba dengan waktu salat, maka adalah kita melaksanakan salat dahulu. Urusan rezeki nanti Allah yang mengatur. Nah, karena itu kita perhatikan dalam ayat yang berkaitan dengan salat Jumat, Allah Subhanahu wa taala memanggil kita sebagai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, ini bisa dibuka di surat Al-Jum'ah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dipanggil untuk melaksanakan salat di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka segeralah untuk menuju zikir kepada Allah. Ini segeralah melaksanakan salat, datang ke masjid untuk melaksanakan salat. Wa dzarul bai', dan tinggalkanlah apa? Jual beli. Jadi ketika sudah ditegakkan salat Jumat, maka tinggalkanlah jual beli, tinggalkanlah segala pekerjaan. Zalik wa dzarul bai', zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu melaksanakan salat itu lebih baik daripada jual beli, itu lebih baik jika kalian mengetahui. Kemudian ketika kita sudah melaksanakan salat, kewajiban salat sudah kita laksanakan, maka Allah Subhanahu wa taala membolehkan kita untuk bekerja lagi, mencari nafkah. Silakan, namun laksanakan salat dahulu. Allah berfirman dalam ayat setelahnya, fa idza qudiyatis shalah, apabila salat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ard, maka menyebarlah kalian, pergilah kalian, menyebarlah di muka bumi. Fantashiru fil ard wabtaghu, fantashiru fil ard. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi. Apabila salat telah dilaksanakan, maka menyebarlah kalian di muka bumi. Yani carilah rezeki Allah Subhanahu wa taala. Wabtaghu fantashiru fil ardi, maka menyebarlah kalian di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah dari karunia Allah. Yani carilah rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Yani dengan cara bekerja, silakan bekerja lagi, silakan berdagang lagi. Wadhkurullaha katsiran, dan berzikirlah kalian kepada Allah, ingatlah kalian kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Wa idza ra'au tijaratan, ini Allah Subhanahu wa taala mensifati sebagian orang ketika mereka melihat adanya perniagaan dan permainan, mereka bubar, yakni meninggalkan Rasulullah, meninggalkan salat Jumat, kemudian mereka datang kepada dagangan tadi dan meninggalkan engkau dalam keadaan khutbah berdiri. Qul, katakanlah, ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan kepada kaum muslimin, qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Katakanlah, apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih utama dan lebih baik daripada perbuatan yang sia-sia, dan lebih baik daripada tijarah, perniagaan. Wallahu khairur raziqin, dan Allah itu sebaik-baik yang memberikan rezeki. Ini ayat ini juga menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika sudah didirikan salat, maka kita dipanggil untuk melaksanakan salat, sudah azan, maka kita harus melaksanakan salat dan kita tinggalkan segala aktivitas kita. Urusan rezeki Allah yang menentukan. Dan ketika kita sudah melaksanakan salat, maka kita baru dibolehkan untuk mencari rezeki. Dan Allah lah adalah khairur raziqin. Allah lah yang memberikan, sebaik-baik memberikan rezeki.
Ya, itu jangan khawatir. Dan hendaknya ketika kita sibuk dengan pekerjaan kita, sudah datang sholat, udah kita selesaikan, tinggalkan pekerjaan, kemudian kita melaksanakan sholat. Dan ini sholat ini harus kita perhatikan ya, tata caranya nanti kita pelajari mungkin di pertemuan yang lalu. Masih sisa sedikit, kita akan membaca hadis yang berkaitan dengan awal mula disyariatkannya sholat. Ini banyak faedahnya ya. Kita sering mendengarkan Isra Mi'raj. Apa itu Isra Mi'raj? Ya, Isra Mi'raj itu bukan acara-acara tertentu ya. Cuman itu Isra Mi'raj itu perkara atau kejadian yang menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu betul-betul utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang menunjukkan kebenaran kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj ini kapan terjadi? Ada yang mengatakan dia terjadi setahun setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setahun setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai nabi dan rasul. Tapi ada yang mengatakan dia setahun sebelum hijrah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan di Mekah berapa tahun setelah diutus? 10 ya. 10 tahun. Nah, setahun sebelum hijrah berarti berapa? Tahun berapa? Tahun 9 ya. Itu di Isra Mi'rajkan. Kita cari hadisnya. Mana tadi? Ya, di hadis Isra Mi'raj ini juga di sini nanti kita akan baca insyaallah. Nih, ada yang mengatakan Isra Mi'raj itu mana tadi? Isra Mi'raj itu satu kali di Mekah. Kejadian itu di Mekah. Waktu itu Nabi Muhammad SAW masih di Mekah. Setelah diutusnya beliau. Dan kapan waktunya? 1 tahun sebelum hijrah, sebelum Nabi SAW pindah berhijrah ke Madinah. Maka Nabi Muhammad SAW diisrakan. Ada yang mengatakan 1 tahun lebih 2 bulan. Jadi 1 tahun lebih 2 bulan beliau diisrakan. Ini disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar. Kemudian hadisnya, bagaimana kejadian Isra Mi'raj itu? Isra Mi'raj kalau di ayat itu bisa membaca di awal surat Al-Isra atau surat Bani Israil. Di sini disebutkan oleh Ibnu Abil Is dalam syarah Aqidah At-Tahawiyah. Beliau membawakan hadis Isra ini, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diisrakan dengan jasadnya. Yani betul-betul Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj sama badan dan ruhnya, gitu ya. Jadi bukan mimpi, fil yaqظah, dalam keadaan sadar, ala sahih, atas pendapat yang benar. Diperjalankan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Beliau raqiban 'alal buraq, beliau mengendari buraq. Buraq itu hewan ya. Hewan buraq. Suhbata Jibril, ya. Ditemani oleh malaikat siapa? Jibril alaihi salam. Fanazala hunak, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam turun di Masjidil Aqsa. Wa shalla bil anbiya'i imaman, dan beliau mengimami para nabi, salat mengimani para nabi. Dan ini kita imani. Para nabi juga hadir waktu itu, ruhnya ya. Jadi gitu, ruhnya. Wa rabatal buraqa bi halqati babil masjid. Kemudian beliau mengikat buraq tadi, hewan tadi, di pintu Masjid Al-Aqsa. Kemudian setelah melaksanakan salat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat urija bihi min Baitul Maqdis tilkal lailah ila sama'id dunya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat dari Baitul Maqdis pada malam itu sampai ke langit dunia. Langit dunia itu yang langit pertama. Kemudian fastaftaha lahu Jibril, maka malaikat Jibril pun meminta untuk dibukakan langit. Fafutiha lahu, maka dibukalah langit itu. Karena langit itu ada pintunya dan kita tidak bisa melihat. Kita ketika membaca seperti ini kita mengimani karena hadisnya sahih dan ayat-ayat yang menjelaskan tentang langit itu mempunyai pintu itu juga benar.
Maka dibukalah pintu langit itu. Fara'a hunaka Adam abal bashar. Maka di sana Nabi Muhammad SAW melihat Nabi Adam, ayahnya para manusia, ayahnya manusia. Fasallama alaih. Maka Nabi Muhammad SAW mengucapkan salam kepada Nabi Adam. Lalu Nabi Adam menyambutnya dengan baik, marhaban, rahaba bihi, wa radda alaihi salam. Dan Nabi Adam juga menjawab salamnya Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan sunnahnya salam. Di antara para nabi pun mengucapkan salam. Assalamualaikum. Nabi Adam juga menjawab salam. Waalaikumsalam. Wa aqarra bi nubuwwatihi. Dan Nabi Adam mengakui bahwasanya mengakui kenabiannya Nabi Muhammad SAW. Jadi mengakui bahwasanya Muhammad ini adalah nabi. Gitu, membenarkan. Tsumma urija, setelah bertemu kepada Nabi Adam, beliau diangkat lagi ila sama'i tsaniyah, ke langit yang kedua. Fastaftaha lahu, lalu meminta untuk dibuka pintu langit itu. Maka fara'a fiha Yahya, maka ketika sudah dibuka, Nabi Muhammad SAW melihat Yahya bin Zakaria. Yahya itu Nabi Yahya, anaknya Zakaria. Wa Isa bin Maryam, dan beliau juga melihat bertemu dengan Nabi Isa, anak putranya Maryam. Falaqiyahuma, bertemu dengan beliau berdua. Fasallama alaihima, lalu beliau mengucapkan salam kepadanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waradda alaihi. Kemudian Nabi Yahya dan Nabi Isa juga menjawab salam Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau berdua menyambut Nabi Muhammad SAW dengan mesra. Wa aqarra bi nubuwwatihi. Nabi Yahya dan Nabi Isa juga mengakui kenabian Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian setelah itu, urija bihi ila sama'i tsaniyah. Nabi Muhammad SAW diangkat lagi, dibawa lagi ke langit yang ketiga. Fara'a fiha Yusuf. Kemudian beliau melihat Nabi Yusuf di langit ketiga. Fasallama alaihi, faradda alaihi salama wa rahaba bih. Lalu beliau mengucapkan salam kepada Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf juga menjawab salam beliau dan menyambutnya dengan baik. Lalu mengakui kenabian Nabi kita Muhammad SAW. Tsumma urija bihi ila sama'ir rabi'ah. Kemudian beliau diangkat lagi ke langit yang keberapa? 4. Fara'a fiha Idris. Lalu beliau melihat di dalamnya ada Nabi Idris. Fasallama alaihi. Lalu Nabi Muhammad mengucapkan salam kepada Nabi Idris, dan Nabi Idris pun menjawab salam, lalu menyambutnya dengan baik dan mengakui bahwasanya Muhammad bin Abdullah ini adalah seorang nabi. Kemudian Nabi Muhammad SAW diangkat lagi ke langit ke berapa? 5. Fara'a fiha Harun. Kemudian beliau melihat di sana ada Nabi Harun bin Imran. Fasallama alaihi. Lalu beliau mengucapkan salam kepadanya, wa rahaba bihi wa aqarra bi nubuwwatihi. Dan Nabi Harun pun menyambutnya dengan baik dan mengakui kenabiannya. Kemudian Nabi Muhammad SAW diangkat lagi ke langit ke-6. Falaqiya fiha Musa. Lalu beliau bertemu dengan Nabi siapa? Musa. Wa rahaba bihi, fasallama alaihi wa rahaba bihi wa aqarra bi nubuwwatihi. Lalu beliau mengucapkan salam kepada Nabi Musa, dan Nabi Musa pun menjawabnya dan menyambutnya serta mengakui kenabiannya. Falamma jawazahu, ketika Nabi Musa kan sudah bertemu, kemudian Nabi Muhammad SAW diangkat lagi, yani melebihi Nabi Musa. Maka baka Musa, Nabi Musa menangis di saat itu. Faqilalah, lalu dikatakan kepada Nabi Musa, ma yubkik, apa yang membuatmu menangis wahai Musa? Qala, beliau bersabda, abki, aku menangis, lianna ghulaman bu'itha ba'di yadkhulul jannata min ummatihi aktsaru mimma yadkhuluha min ummati. Aku menangis karena ada seseorang yang diutus setelahku, yaitu maksudnya Nabi Muhammad SAW, diutus setelahku, yang mana umatnya itu masuk surga lebih banyak daripada umatku. Yani umatnya Nabi Muhammad SAW yang masuk surga itu lebih banyak daripada umatnya Nabi Musa. Maka di saat itulah Nabi Musa menangis. Ini di sini juga ada berita gembira bahwasanya umat yang paling terbanyak yang akan masuk surga itu adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk orang yang masuk surga. Kemudian beliau diangkat lagi ke langit yang keberapa? 7.
Ya, sudah langkah ke-7. Maka di sana beliau bertemu kepada Nabi Ibrahim. Lalu beliau mengucapkan salam dan beliau juga dijawab. Lalu Nabi Ibrahim menyambut Nabi Muhammad SAW dan mengakui kenabiannya. Kemudian Nabi Muhammad SAW diangkat ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu puncak yang paling tinggi. Kemudian rufi'a lahul Baitul Ma'mur. Kemudian diperlihatkan pada Nabi Muhammad SAW Baitul Ma'mur. Al-Baitul Ma'mur itu ya nanti kita jelaskan. Di situ ada Al-Baitul Ma'mur. Rumah yang di Al-Ma'mur yang dihuni. Yani di sana banyak para malaikat yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan bahwasanya di sana setiap harinya itu ada 70.000 atau sekian yang banyak malaikat yang sujud di dalam masuk ke dalam Baitul Ma'mur itu. Kemudian setelah itu setelah selesai dari pagi kemudian sampai sore, setelah selesai para malaikat itu yang 70.000 ataupun sekian banyaknya itu keluar. Kemudian datang lagi malaikat yang lain. Yang keluar tadi enggak pernah kembali. Artinya ini menunjukkan banyaknya para malaikat. Al-Baitul Ma'mur. Nanti mungkin kita jelaskan, mungkin di buku ini mungkin ada. Kemudian Nabi SAW diangkat lagi menuju kepada Al-Jabbar, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa, Jalla Jalaluhu, yang Maha mulia, Taqaddasat asma'uhu, yang Maha suci namanya. Fadana minhu hatta kana qaba qausaini adna au adna. Maka Nabi SAW mendekat sampai hampir mendekati Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-sedekatnya. Fa kana qaba qausaini au adna. Jaraknya hampir mendekati 2 busur panah. Au adna atau lebih dekat lagi. Fa auha ila 'abdihi ma auha. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada hambanya, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW, apa yang Allah wahyukan. Kemudian di sini yang akan kita bahas, wa farada alaihi 50 shalah, dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan 50 salat. 50 waktu salat. Ini awal permulaan disyariatkannya salat itu pertama berapa? 50. Masih lama. 50 salat. Faraja'a, kemudian setelah menerima kewajiban 50 salat, ini 50 waktu. Kalau kita sekarang berapa? 5. Kalau awalnya itu 50 waktu, maka Nabi SAW kembali, yani turun. Setelah turun bertemu dengan Nabi Musa. Maka Nabi Musa mengatakan, "Bima umirta, dengan apa engkau diperintah?" Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, "Aku diperintahkan untuk melaksanakan salat 50 waktu." Maka Nabi Musa alaihissalam berkata, "Inna ummataka la tutiqu dzalik." Sesungguhnya umatmu tidak akan bisa melaksanakan itu. Irji ila rabbik, kembalilah kepada Tuhanmu, kepada Allah. Fas'alhu takhfif li ummatik, mintalah keringanan untuk umatmu. Faltafata ila Jibril ka'annahu yastashiruhu fi dzalik. Maka Nabi Muhammad SAW menoleh kepada malaikat Jibril, meminta musyawarah. Maka malaikat Jibril mengiyakan, "Iya, jika engkau mau." Maka malaikat Jibril pun mengangkat Nabi Muhammad SAW lagi ke menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala meringankan kewajiban salat itu menjadi 10 waktu. Fa'asran. Tsumma nazala. Kemudian Nabi Muhammad SAW turun lagi. Ketemu Nabi Musa lagi. Lalu mengabarkan kepada Nabi Musa bahwasanya saya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat 10 waktu. 10 salat. Maka Nabi Musa mengatakan, "Irji, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, minta keringanan karena umatmu tidak akan mampu." Kemudian beliau bolak-balik lagi sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya 5 waktu salat. Khamsan hatta ja'alaha khamsan. Fa amarahu Musa birruju'. Lalu Nabi Musa minta kembali lagi, minta kurangi lagi. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, bersabda, "Qad istahyaitu." Saya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta lagi. Walakin, akan tetapi, arda, aku ridha, aku rela, wa usallim, dan aku tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma nafadha, maka setelah itu selesai, nada munadin, maka ada orang yang
memanggil, qad amdaitu fariidati wa khafaftu an ibadi. Aku telah mewajibkan kewajibanku dan aku telah meringankan untuk hambaku. Maka di saat inilah, setelah itulah kewajiban yang dibebankan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW adalah 5 waktu salat, yaitu yang kita kenal dengan maghrib, isya, subuh, zuhur dan asar. Baik, ini cerita atau kisah yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Nasai, Ahmad, Tabrani dan ulama yang lainnya. Dan ini diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, dari Malik bin Sa'sa'ah. Dan ini hadis yang sahih yang kita imani dan kita yakini, sehingga kita juga menjalankan kewajiban sholat ini 5 waktu. Dan ini subhanallah, 5 waktu sudah sangat ringan. Kalau seandainya Nabi Muhammad SAW enggak minta keringanan, maka berapa waktu? 50 waktu. Dan itu sangat berat sekali. Dan subhanallah, meskipun sudah diringankan menjadi 5 waktu, masih ada kaum muslimin yang tidak melaksanakannya. Maka hendaknya kita memperhatikan sholat ini, baik dengan tata caranya, waktunya, ataupun kekhusyuan yang ada di dalamnya. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.